kesyukuran atas dipilihnya keluarga besar dari Bapak Dr. Dedi untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Kita doakan keberangkatan ini menjadi asbab amal yang lebih baik lagi, keberkahan dalam kehidupan beliau dan keluarganya, dan pulangnya nanti menjadi haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka acara kita yang pertama yaitu akan ada penampilan hadroh oleh tim hadroh dari Mahat Darul Hijrah. Kemudian dilanjutkan dengan ada sambutan, nanti kita minta kepada Bapak Dokter atau pembicara ya, dokter saya. Barangkali pembicara itu belum rapikan. Tadi bayar nih. Tidak salah. Kemudian nanti terakhir nasihat dan doa dari Mudir Mahat Darul Hijrah yaitu Ustaz Iswandi Al-Fadani. Salam kepada tim hadroh, kita persilakan untuk dimulai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa
Sehingga kalau ada orang-orang dari luar datang ke tempat kita ini, mereka sudah terfikirkan di sini adalah tempat belajar agama. Namun apa yang didapatkan, mereka tidak menemukan apa yang mereka dengar selama ini. Dahulu ketika kami dulu dibantu, pada hakikatnya sebenarnya orang yang memberikan bantuan itu untuk membantu dirinya nanti di akhirat. Kalau dia paham, dia yang berhajat hartanya untuk digunakan untuk agama. Nah, ini tinggal pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam yang berkah ini akan Allah lahirkan juga nanti orang-orang yang punya semangat berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat wajah-wajah santri kita ini, Masya Allah, mungkin 2 tahun lagi, 10 tahun lagi ini kelak akan menjadi ulama nantinya dan akan memberikan syafaat kepada kita semua, insya Allah. Sudah terlalu panjang, maka kita serahkan kepada Bapak Dr. Dedi untuk menyampaikan sepatah 2 patah kata ataupun nasihat untuk kita bersama. Pada beliau tempat dan waktu kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Pertama sekali mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan bagi kami juga suatu kehormatan yang sangat luar biasa karena ini pertama kali ya kita kesini ke tempat yang baru. Dulunya pernah pergi ke tempat yang lama ya, yang di kalau di Simpang itu kita belok kiri ya. Tadi kita lurus, tapi saya juga agak kaget ini lumayan besar ini. Tadi saya jalan-jalan keliling ke belakang ya, alhamdulillah ya. Sambil berdoa ya tadi mengatakan ada 3 kali kita pindah yang memang itu seperti medan jihad di dalam Allah juga. Mungkin Allah menilai prosesnya mungkin suatu saat apa yang diimpikan dan dicita-citakan dia bisa terkabul di tempat yang betul-betul dimiliki dan bisa lebih maju lagi ke depan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kemudian yang saya hormati Ustaz Wali, Ustaz Adi, Ustaz Teacher, dan para santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kami tanggal 7 Juni berangkat dari Padang menuju Jakarta, dan tanggal 8-nya dari Jakarta menuju Jeddah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ya, naik haji yang sempat tertunda karena COVID kemarin. Rupanya harusnya kaminya berangkatnya tahun depan, tapi karena ada yang mundurkan diri, izin dari Allah juga, agak kaget juga awalnya pas mendengar dari istri, wah tahun ini aja rasanya belum siap belum siap secara keimanan dan juga, tapi kita harus meyakini apa yang terjadi pada kita itu merupakan kehendak Allah. Nanti Allah memilih kita. Kalau kita tidak siap ya nanti kita dimatikan, apa yang tidak siap juga nanti takutnya. Jadi kita apapun yang terjadi insya Allah kita berangkat gitu. Jadi itu hikmah kita dapatkan sehingga nanti dari sekitar 28 hari kita dari tanggal 8 Juni sampai pulang insya Allah tanggal 5 Juli ke tanah air. Kami dari pihak keluarga pertama mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya karena sudah diterima dengan sangat baik, disambut dengan apa tadi namanya itu ya, musik. Ini luar biasa. Kalau ibu saya itu senang sekali dengan musik kayak ini. Kalau di rumah
tiap hari diputar. Jadi luar biasa sekali sambutan yang sangat ramah. Tapi ini wajah-wajah penghafal Al-Quran ini wajah-wajah surga ya kan. Mudah-mudahan kelak dia kelak dihafal ya wajah saya ya. Mungkin kita berpapasan di akhirat, mohon diingat gitu. Oh ini Dr. Dedi minimal seperti kata Buya tadi, kalau Buya dapat syafaat saya nebeng di belakang Buya gitu. Ya karena Buya ini saya kenal dari tahun berapa nih kan? Udah 5 tahun ya. Ya jadi Buya ini sudah saya anggap seperti saudara sendiri juga. Saya di rumah. Kadang-kadang kalau saya kenal juga bukan juga Buya pakai. Jadi beliau sudah saya anggap penasihat spiritual saya juga istilahnya. Ya, jadi pada adik-adik tetap semangat di tempat baru, tentu dengan semangat yang baru, dengan perjuangan yang baru juga. Insya Allah kalau kita niat yang baik, apa yang kita kerjakan di dalam Allah memberikan kemudahan dan memberikan keberkahan dari tempat ini. Mungkin bisa saya sampaikan, kami titip doa dari para santri, adik-adik santri semua. Tiada yang kami minta kecuali mohon doakan kami semoga kami bisa menjadi haji yang makbul. Amin. Mari kita aminkan. Amin. Amin. Karena tiada balasan bagi seorang haji yang makbul kecuali surga. Dan kami tidak minta apapun, apakah kami akan selamat atau tidak, mungkin itu sudah rahasia Allah. Yang penting kalau Allah menghendaki kita di akhir hayatnya mendapatkan haji mabrur. Ini yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Dokter. Sebelum kita lanjutkan acara, silakan teh telur ceknya nih Ustaz kita. Ini sudah sampai ke Aceh. Di Aceh juga sudah pernah kita bikin. Silakan. Mungkin masih ada berapa lagi Ustaz? Ibu-ibu mungkin ada yang mau teh telur, silakan di request. Kita nikmati dulu sebentar, karena nanti akan ada nasihat serta doa daripada Ustaz kita. Jadi kalau dokter ini tiap hari dia ke rumah sakit, waktunya banyak di rumah sakit. Nah, sekarang ini ke rumah sehat. Ini rumah sehat namanya dok. Jadi kita juga mau berpikir untuk memperbanyak rumah-rumah sehat. Kalau rumah sakit mungkin sudah sangat banyak, tapi rumah sehat yang masih sedikit. Karena generasi yang akan datang ini menentukan kedepannya bagaimana keadaan kita bersama. Kita tahu keadaan generasi kita hari ini sudah berat sekali ujian dan perjuangannya. Maka kita perlu untuk berjihad di satu bidang, yaitu pendidikan, mendidik anak-anak kita menjadi ulama-ulama yang tangguh, ulama-ulama yang siap untuk menghadapi badai fitnah di akhir zaman. Maka perlu pembinaan, perlu tempat yang maksimal. Hari ini kita lihat ketika anak-anak tidak disentuh dengan agama, kondisinya adalah merugikan dirinya sendiri, merugikan orang tua, dan merugikan orang banyak. Dan perlu saya tambahkan di sini, insyaallah kita di tempat ini dok, umur tinggal 8,5 tahun lagi. Umur sewa kita di sini 8,5 tahun lagi. Jadi mudah-mudahan dokter doakan panjang umur nanti di Mekah sana, didoakan. Jangan lupakan habis semua hajat-hajat dokter, juga uni nanti di sana. Dan ada lagi hajatnya. Selipkan satu doa untuk pondok kita ini.
karena ini merupakan perjuangan kita bersama. Ini merupakan agenda yang besar, agenda yang sangat mulia. Karena banyak hari ini orang-orang yang akan meletakkan anaknya di pesantren, tapi tempat tidak memadai. Makanya kita memakai jurus nekat untuk menyewa tempat di sini. Ini sudah jalan terakhir, jurus pamungkas yang kita keluarkan supaya anak-anak kita ini banyak mendapatkan manfaat dan faedah. Nah, ini jurusnya nekat, makanya berani untuk menyewa lahan di tempat ini, jadi kurang 5.000 meter. Tapi ada satu lahan lagi yang akan saya lihat kemarin Mami ini semangat ya. Tinggal doa kita bersama kan. Yang jos itu Mami ini nampaknya ya. Ya. Yang jos, yang semangat, mudah-mudahan nanti menjadi superhero di akhir zaman. Iya kan? Superhero ini jarang itu. Di Amerika kenapa banyak superhero? Karena banyak penjahat dan kejahatan. Maka dimunculkanlah karakter-karakter superhero. Maka kita perlu juga di daerah kita ini muncul orang-orang yang punya karakter kuat. Mungkin di bidangnya berbeda ya, Ustaz, dengan bidang pendidikannya, santri mujahadah di dalam pendidikan, dokter di bidang kedokterannya. Ada lagi mungkin dengan hartanya dan sebagainya. Kalau kita ini bertekad bersama-sama, insya Allah akan kuat Islam ini. Segala potensi yang kita miliki untuk membangun kembali agama ini dalam diri kita dan kehidupan kita. Karena jumlah anak-anak ini jauh lebih banyak daripada orang tua. Apalagi dokter tiap hari kan menyelamatkan kelahiran anak-anak. Banyak anak-anak. Pada tahun nanti dari tempat ini juga akan lahir ulama. Ini ibaratnya juga ibu nih, tempat anak-anak dibina. Ini alhamdulillah hampir seluruh kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat ini ada perwakilannya di sini. Bahkan dari pulau yang jauh Mentawai, masya Allah, sudah ada 3 orang yang dari Mentawai, dari Sikawaluan 2 orang, dari Seberut Selatan 1 orang. Cuman yang Seberut Selatan mungkin sudah pindah ke Medan atau ke Tapanuli. Nah, kemudian dari provinsi yang lain ada dari Aceh juga, alhamdulillah. Dari Kerinci juga Bang Ucel. Dari Kerinci ada beberapa orang, 2 atau 3 orang saya lupa. Nah, kemudian yang paling jauh ini dari masih ada ya saya, dari Bangka Belitung masih ada. Juara bertahan datang dan pergi sendiri, luar biasa. Ini anak-anak yang tangguh nih, yang luar kota ini tangguh, kuat-kuat, jauh dari orang tua, jarang dilihat oleh orang tuanya. Maka yang di Padang ini jangan kalah semangat, harus serius lagi, sungguh-sungguh lagi. Dan yang di depan itu yang sudah selesai. Menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Nah, sekarang sedang melakukan masa pengabdian selama 1 tahun mengajar. Jadi di sini kita sudah memproduksi juga para ustaz. Jadi tidak ada lagi ustaz impor. Tinggal 1 orang ustaz impor, Ustaz Firdaus, yang dari pondok lain maksudnya. Selebihnya adalah yang hasil dari pondok ini sendiri. Dan biasanya itu akan cepat besar karena sistem semuanya sudah dikuasai, tidak susah lagi untuk menjelaskan. Jadi sudah ada turunan-turunan. Biasanya pondoknya akan besar dan berkembang kalau dari turunan-turunan itu sendiri. Tapi kalau kita impor dari yang lain ini susah. Nah, tapi alhamdulillah tempat kita ini sudah ada. Ini ada 11 orang. 10 sudah wisuda, 1 belum. Dan mudah-mudahan tahun ini akan ada wisudawan lagi yang umroh sebanyak 12 ya. 12 atau 18? Hah? 18. Mudah-mudahan ya, karena sudah mencapai ada 25 juz ke atas rata-rata. Dan di sini juga ada program yang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk menjadi alim di sini. Kalau dokter spesialis sampai berapa tahun?
Total dokter kuliah berapa tahun? Kuliah saja. 18 tahun. Itu di dokter aja. Dari dokter umum sampai sekarang 18 tahun. Luar biasa. Ini 10 tahun saja di sini. 10 tahun kita untuk menuntut ilmu di sini. Jadi program alimnya 10 tahun. Kalau tahfiz rata-rata 3-4 tahun. Dokter sampai 18 tahun. Satu kelas dengan Ustaz Iswandi. Ustaz Iswandi juga 18 tahun untuk. Berarti sama-sama S3 mungkin ya. Jadi demikian, mudah-mudahan apa yang kita inikan menjadi penyemangat kita bersama, menjadi fikir kita bersama, menjadi cita-cita kita bersama, menjadi doa-doa kita bersama, sehingga inilah yang nanti di akhirat akan menjadi kebanggaan kita bersama, insyaallah. Insyaallah kita akan minta kepada Ustaz kita, Ustaz Iswandi, untuk memberikan nasihat, kemudian ditutup dengan doa. Selepas itu kita acara makan bersama, insyaallah. Kepada Ustaz Iswandi kita persilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Ahbab fillah wa biyufana izzah, adanallahu iyyakum ala huda wa taqwa. Ahlan wa salam bi qulubikum bi mahadina ma'adar hijrah tadbir Quran tafaqquh fid din wa fil hadis. Allah, pada malam yang penuh berkah ini, malam Jumat, itu salah satu malam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan rangkaian amalan yang kita sudah buat dari setelah maghrib sampai 8.30, kondisi capek letih, selesai berenang, kita bertawassul dengan amalan ini. Semoga hajat-hajat yang tersimpan dalam hati-hati para hadirin dan hadirat pada malam ini dikabulkan dan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa dayufana izzah. Panggilan haji menghadiri Makkatul Mukarramah, kemudian ziarah makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sekedar panggilan harta benda, maknanya bukan berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah katakan, wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk datang ke Baitullahil Haram. Maka kata ulama, siapa yang menjawab dengan panggilan yang pada waktu itu, maka dia akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Ada yang beralasan karena tua tidak berangkat haji, tapi Allah pilih yang lebih tua berangkat. Ada karena alasan tidak punya uang tidak berangkat.